Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu transmisi kebijakan moneter. Ada kelompoknya, yaitu saya sendiri, Muhammad Fazal Zudan, kemudian ada Muhammad Alvin Najih, kemudian ada Maulana Wahyu, dan terakhir ada Maulana Noval Usia. Transmisi kebijakan moneter adalah proses bagaimana perubahan kebijakan bank sentral untuk memengaruhi inflasi, output, konsumsi, investasi, dan perekonomian. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan nilai tukar. Mekanisme transmisi Bank Indonesia itu ada 4, ada suku bunga, kredit dan permintaan, produksi, dan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga itu mengubah suku bunga kebijakan BI 7-day reverse repo rate. Kemudian ada kredit dan permintaan untuk mempengaruhi permintaan agregat. Kemudian ada produksi mempengaruhi konsumsi, investasi, kredit, dan nilai tukar. Kemudian yang terakhir inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk mempengaruhi produksi, kesempatan kerja dan inflasi. Ada beberapa jalur transmisi kebijakan moneter. Yang pertama itu jalur suku bunga atau interest rate channel. Jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, bunga pinjaman naik. Kemudian kredit menjadi lebih mahal, konsumsi dan investasi menurun, permintaan barang dan jasa turun, inflasi menurun. Contohnya BI menaikkan suku bunga dari 5% menjadi 6%. Akibatnya bunga kredit kendaraan naik sehingga masyarakat menunda pembelian mobil. Kemudian jalur kredit atau disebut dengan credit channel. Perubahan kebijakan moneter memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Contoh, ketika BI menaikkan suku bunga, bank menjadi lebih selektif dalam memberikan pinjaman sehingga jumlah kredit yang beredar itu berkurang. Kemudian jalur yang ketiga yaitu jalur nilai tukar atau exchange rate channel. Kenaikan suku bunga domestik menarik investor asing untuk menanamkan modal. Nah, dari situ memberikan dampak permintaan rupiah meningkat, nilai tukar rupiah menguat, kemudian harga barang impor menjadi lebih murah, inflasi juga dapat ditekan. Contohnya, investor asing membeli obligasi Indonesia karena suku bunga yang lebih tinggi sehingga rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian jalur yang keempat itu ada jalur harga aset atau asset price channel. Kebijakan moneter memengaruhi harga saham, obligasi, dan aset lainnya. Contoh, penurunan suku bunga membuat masyarakat lebih tertarik membeli saham, sehingga harga saham naik dan meningkatkan kekayaan masyarakat. Terus jalur yang terakhir itu ada jalur ekspektasi atau expectation channel. Keberhasilan kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap bank sentral. Nah, contohnya itu jika BI mengumumkan target inflasi sekitar 2,5% dan masyarakat percaya target tersebut akan tercapai, maka beberapa pelaku usaha tidak akan menaikkan harga secara berlebihan. Saya Maulana Wahyu Ramadhani izin melanjutkan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu era digital dan kebijakan moneter. Perkembangan teknologi digital menyebabkan perubahan besar dalam sistem keuangan dan transaksi ekonomi. Contoh perkembangan digital: pertama, fintech; kedua, kris; tiga, e-wallet; 4, mobile banking; dan 5, digital banking. Dampak positif, transaksi jadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, inklusi keuangan meningkat. Yang ketiga, ada sistem pembayaran lebih modern. Selanjutnya, tantangan bagi Bank Indonesia. Pertama, ada pengawasan transaksi digital. Yang kedua, ada stabilitas sistem keuangan. Tiga, perubahan perilaku masyarakat. Yang keempat, ada resiko keamanan data dan cyber. Era digital membuat transmisi kebijakan moneter menjadi lebih kompleks dan dinamis. Selanjutnya ada studi kasus Indonesia tahun 2022 hingga 2023. Latar belakang. Pada tahun 2022, Indonesia menghadapi tekanan inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga energi dunia pasca konflik Russian invasion of Ukraine. Ada kenaikan harga pangan global,
Penguatan dolar AS akibat kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, dan penyesuaian harga BBM bersubsidi di Indonesia. Inflasi Indonesia mencapai sekitar 5,95% pada September 2022, jauh di atas target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia. Masalah ekonomi, jika inflasi terus meningkat maka akan terjadi daya beli masyarakat menurun, harga kebutuhan pokok semakin mahal, ketidakpastian dunia usaha meningkat, stabilitas ekonomi terganggu. Karena itu, Bank Indonesia mengambil kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan yang diambil, Bank Indonesia menaikkan BI 7-day reverse repo rate secara bertahap. Pada Agustus 2022 menaikkan sebesar 3,50%. Pada September 2022 sebesar 4,25%. Pada Oktober 2022 sebesar 4,75%. Pada November 2022 sebesar 5,25%. Pada Januari 2023 menaikkan sebesar 5,75%. Pada Oktober 2023 sebesar 6%. Tujuan utama menurunkan inflasi, menjaga stabilitas rupiah, dan mengendalikan permintaan agregat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas keuangan, fleksibel dan mudah disesuaikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan. Kekurangan, memiliki jeda waktu, tidak selalu efektif saat krisis, dipengaruhi faktor eksternal, dapat memperlambat ekonomi, respon masyarakat berbeda-beda. Definisi dan jalur transmisi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia disalurkan melalui jalur suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan eksploitasi untuk memengaruhi aktivitas ekonomi demi menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas sistem keuangan. Studi kasus pada tahun 2022 sampai 2023 yaitu kenaikan suku bunga acuan berhasil mengendalikan inflasi dan menstabilitaskan nilai tukar rupiah meskipun berdampak pada perlambatan kredit dan investasi akibat adanya time lag serta faktor eksternal. Kunci keberhasilan pada ekonomi moneter, kebijakan moneter yaitu efektivitas sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara bank sentral, pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.